Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami Assalamualaikum. dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait isolator pasang luar. Yang mana kelompok 2 ini terdiri dari Risa Ditami, Fauzan Ariga, dan Hana Sultana. Poin pertama yaitu pengertian dari isolator pasang luar. Pengertian dari isolator pasang luar ini merupakan sebuah komponen listrik yang digunakan untuk memisahkan atau mengisolasi jalur listrik dari lingkungan luar. Isolator pasang luar ini umumnya digunakan pada sistem transmisi dan distribusi listrik untuk memisahkan jalur listrik dari tiang atau menara listrik yang menyokong dan isolator ini berfungsi sebagai penghalang atau pemisah antara kawat listrik dan tiang listrik. Untuk bahan yang digunakan membuat isolator pasang luar ini ada beberapa bahan yang digunakan. Di antaranya yang pertama yaitu bahan keramik. Bahan keramik ini memiliki sifat tahan panas, tahan terhadap korosi, dan tahan terhadap tegangan listrik tinggi. Isolator keramik umumnya terdiri dari beberapa bagian yang disatukan dengan lem atau baut. Next, selanjutnya bahan yang digunakan untuk isolator pasang luar ini ada bahan komposit. Bahan komposit ini biasanya terbuat dari resin dan serat kaca atau serat karbon. Isolator komposit ini memiliki kekuatan yang tinggi, tahan terhadap korosi, ringan dan mudah dipasang. Untuk gambarnya sendiri terlihat pada PPT yang telah diperlihatkan. Dan yang ketiga yaitu jenis-jenis dari isolator pasang luar. Adapun jenis-jenis dari isolator pasang luar ini yang pertama ada isolator bola. Isolator bola ini terbuat dari bahan keramik atau kaca yang digunakan pada jaringan listrik tegangan tinggi. Untuk bentuknya sendiri mirip dengan bola dan dirancang untuk menahan tegangan tinggi. Seperti yang terlihat pada gambar, seperti ini bentuk dari isolator bola. Selanjutnya jenis-jenis isolator pasang luar ini ada isolator cincin. Isolator cincin ini terbuat dari bahan keramik atau kaca yang digunakan pada jaringan listrik tegangan tinggi. Bentuknya sendiri mirip dengan cincin dan lebih kecil daripada isolator bola. Untuk gambarnya sendiri terlihat pada gambar yang telah tertera. Selanjutnya ada jenis-jenis isolator pasang luar. Yang selanjutnya yaitu isolator piringan. Isolator piringan ini merupakan isolator yang terbuat dari bahan keramik atau kaca yang digunakan pada jaringan listrik tegangan rendah. Bentuknya datar seperti piring dan biasanya digunakan pada kabel listrik. Untuk gambarnya sendiri ada pada PPT. Next, ada isolator tabung. Isolator tabung ini terbuat dari bahan kaca atau polimer dan digunakan pada jaringan listrik tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Untuk gambarnya terlihat pada PPT. Selanjutnya, jenis dari isolator pasang luar ini ada isolator polimer. Isolator polimer ini terbuat dari bahan plastik dan digunakan pada jaringan listrik tegangan rendah hingga tegangan tinggi. Bentuknya dapat bervariasi seperti bola, cincin, piringan, atau tabung. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fauzan Aliga. Pada Fauzan dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari fungsi isolator pasang luar. Yang pertama itu ada mengisolasi konduktor listrik dari tanah atau struktur yang tidak dimaksudkan. Maksudnya itu isolator pasang luar memastikan bahwa arus listrik hanya mengalir melalui konduktor yang dimaksudkan dan tidak menyebar ke tanah atau struktur lain di sekitar konduktor. Kemudian fungsi isolator pasang luar itu menjaga keamanan listrik. Dengan memisahkan konduktor listrik dari lingkungan sekitar, isolator pasang luar dapat menghindari bahaya listrik yang dapat menyebabkan kecelakaan atau kerusakan. Kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu menjaga kualitas listrik. Isolator pasang luar dapat menghindari kerusakan atau kebocoran arus listrik, yang mana dapat mengganggu kualitas listrik dan menyebabkan gangguan pada peralatan listrik. Kemudian menjaga keandalan sistem listrik. Isolator pasang luar dapat memastikan bahwa arus listrik mengalir dengan efisien dan aman, sehingga meningkatkan keandalan sistem listrik. Kemudian masuk pada submateri selanjutnya, yaitu faktor-faktor dalam pemilihan isolator pasang luar. Faktor yang pertama itu ada tegangan listrik.
isolator pasang luar harus dipilih sesuai dengan tegangan listrik pada jaringan listrik. Hal ini penting karena isolator harus mampu menahan tegangan listrik yang ada pada jaringan listrik. Kemudian faktor yang kedua ada lingkungan. Isolator pasang luar harus dipilih sesuai dengan lingkungan, di mana isolator akan dipasang. Faktor lingkungan seperti kelembaban, suhu, dan kondisi cuaca dapat mempengaruhi performa isolator. Kemudian faktor yang selanjutnya itu dilihat dari bentuk konstruksinya. Bentuk konstruksi dari isolator harus dipilih sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi jaringan listrik. Isolator tersedia dalam berbagai bentuk seperti bola, cincin, piringan, dan tabung yang sesuai untuk kondisi dan tegangan listrik yang berbeda. Untuk bentuk dari contoh isolator tadi telah dibahas pada materi sebelumnya. Kemudian masuk pada faktor berikutnya yaitu selain dari bentuk ada juga dari bahan konstruksinya. Bahan isolator pasang luar juga harus dipilih dengan hati-hati. Bahan isolator dapat berupa keramik, kaca, atau plastik. Bahan isolator harus tahan terhadap kerusakan akibat penuaan sinar ultraviolet atau kerusakan akibat kejutan listrik. Kemudian masuk pada submateri berikutnya yaitu perancangan desain isolator. Dalam perancangan desain isolator terdapat beberapa persyaratan umum yang dipenuhi dalam merancang suatu isolator. Persyaratan tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, isolator harus memiliki kekuatan mekanis yang kuat untuk menahan beban konduktor, terpaan angin, dan lain-lain. Isolator harus menggunakan bahan dengan resistansi yang tinggi agar tidak terjadi arus bocor yang besar ke tanah. Kemudian, isolator harus memiliki kekuatan permitivitas yang tinggi agar dapat memiliki kemampuan dielektrik yang baik. Kemudian, isolator harus padat dan tidak memiliki celah udara, karena dapat menimbulkan peluahan sebagian. Kemudian, persyaratan selanjutnya, isolator dapat menahan flashover. Kemudian, setiap lubang pada bahan isolator harus memiliki sumbu yang sejajar dengan sumbu tegak isolator. Dan lubang yang dibuat pada temperatur penampaan isolator. Kemudian, dalam perancangan desain isolator tidak memiliki lekukan runcing agar pada isolator tidak terjadi medan elektrik yang tinggi. Kemudian, permukaan isolator harus licin dan bebas partikel runcing. Kemudian tidak ada risiko meledak atau pecah, dan jarak rambat isolator harus diperbesar jika isolator ditempatkan pada kawasan yang dihuni banyak burung. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fauzan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hana Sultana. Kepada Hana dipersilahkan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu teknik pemasangan isolator luar, di mana terdapat beberapa teknik untuk dalam pemasangan isolator luar agar dapat dipasang dengan tepat. Yaitu yang pertama, memilih lokasi yang tepat, di mana lokasi pemilihan pemasangan isolator ini harus dipilih dengan hati-hati. Isolator harus dipasang di tempat yang aman dan terhindar dari bahaya seperti pohon atau kabel listrik yang terjepit. Selain itu, isolator harus dipasang pada struktur yang cukup kuat dan stabil. Untuk teknik yang kedua, yaitu persiapkan area pemasangan. Jadi sebelum memasang isolator, area pemasangan harus dibersihkan dan diperbaiki jika diperlukan. Selain itu, area sekitar isolator harus dibersihkan dari bahan yang mudah terbakar dan bahan berbahaya lainnya. Untuk teknik yang ketiga, kita akan memasang isolator. Isolator dengan benar sesuai dengan instruksi produsen. Pastikan isolator terpasang dengan rapat dan aman pada struktur yang diinginkan. Untuk teknik selanjutnya yaitu kencangkan baut. Setelah isolator terpasang, baut yang mengikat isolator ke struktur harus dikencangkan dengan benar dan pastikan baut tidak terlalu longgar atau terlalu ketat. Lalu, uji keandalan isolator. Nah, setelah isolator terpasang, isolator harus diuji keandalannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengukur resistensi isolator dan menguji tegangan isolator.
Untuk yang poin selanjutnya, pemeliharaan dan perawatan isolator pasang luar. Terdapat beberapa pemeliharaan dan perawatan pada isolator pasang luar ini. Yang pertama, pembersihan secara berkala. Isolator pasang luar dapat terkena kotoran dan debu dari lingkungan sekitar, sehingga perlu dibersihkan secara rutin. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan kain lembut yang dibasahi dengan air bersih atau sabun. Dan hindari penggunaan bahan kimia atau pembersih yang kasar yang dapat merusak permukaan isolator. Selanjutnya, pemeriksaan visual. Isolator perlu diperiksa secara visual secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan yang terjadi pada permukaan isolator. Kerusakan dapat berupa retak, pecah, ataupun goresan. Jika terdapat kerusakan, isolator perlu diganti dengan yang baru. Untuk yang ketiga, yaitu pemeriksaan tegangan isolasi. Tegangan isolasi isolator perlu diukur secara berkala untuk memastikan kinerja isolator tetap baik dan tidak ada kerusakan pada isolasi. Tegangan isolasi dapat diukur menggunakan peralatan khusus seperti Megger. Untuk yang keempat, itu pemasangan yang benar. Pemasangan isolator pasang luar harus dilakukan dengan benar sesuai dengan spesifikasi dan petunjuk yang ada. Dan pastikan isolator terpasang dengan rapat dan tidak bergoyang atau bergeser dari tempatnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait masalah keselamatan dalam penggunaan isolator pasang luar. Terdapat beberapa masalah dalam penggunaan isolator pasang luar, yaitu yang pertama ada kebocoran listrik. Kebocoran listrik ini merupakan salah satu bahaya utama dari isolator pasang luar. Kebocoran listrik dapat terjadi jika isolator pasang luar rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan bahkan dapat menyebabkan dan bahkan dapat membahayakan jiwa. Masalah yang kedua yaitu kegagalan isolasi. Isolator pasang luar harus dapat menahan tegangan tinggi tanpa kebocoran listrik. Namun, jika isolasi pada isolator pasang luar rusak atau tidak berfungsi dengan baik, maka tegangan tinggi dapat menyebabkan kebocoran listrik. Dan hal ini dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan kejutan listrik. Masalah yang ketiga yaitu pemasangan yang buruk. Isolator pasang luar harus dipasang dengan benar agar dapat berfungsi dengan baik. Jika pemasangan tidak tepat, maka isolator pasang luar dapat menjadi lemah dan tidak dapat menahan tegangan listrik dengan aman, sehingga dapat menyebabkan kebocoran listrik dan bahkan bahaya kebakaran. Untuk masalah selanjutnya yaitu gangguan mekanis, di mana isolator pasang luar ini dapat rusak akibat tekanan mekanis seperti guncangan ataupun benturan. Dan hal ini dapat mengurangi kemampuan isolator pasang luar untuk menahan tegangan tinggi dengan aman. Pembahasan selanjutnya yaitu inovasi dalam teknologi isolator pasang luar. Jadi terdapat beberapa inovasi dalam teknologi isolator pasang luar ini. Yang pertama yaitu isolator cerdas, di mana isolator cerdas ini adalah isolator pasang luar yang dilengkapi dengan sensor dan teknologi pemantauan yang dapat memonitor kondisi isolator secara real time. Yang kedua yaitu isolator superhidrofobik. Isolator jenis ini merupakan jenis isolator pasang luar yang dirancang khusus untuk menghindari korosi dan kerusakan akibat kelembaban dan korosi. Isolator superhidrofobik dilapisi dengan lapisan superhidrofobik yang membuatnya sangat sulit untuk basah, bahkan jika terkena air dalam jumlah besar. Lapisan ini untuk pembahasan selanjutnya yaitu contoh aplikasi isolator pasang luar dalam sistem listrik. Yang pertama ada sistem listrik. Isolator pasang luar ini digunakan dalam sistem distribusi listrik untuk mengisolasi peralatan listrik dari tanah atau struktur lainnya. Yang kedua yaitu komunikasi. Pada aplikasi untuk komunikasi, isolator pasang luar digunakan seperti antena untuk mengisolasi antena dari struktur pendukung dan tanah. Isolator pasang luar yang digunakan dalam sistem komunikasi biasanya memiliki sifat isolasi yang lebih baik
dan dapat menahan kondisi cuaca yang ekstrim. Next. Yang ketiga yaitu penginderaan. Isolator pasang luar digunakan dalam sensor dan peralatan penginderaan lainnya untuk mengisolasi peralatan dari lingkungan sekitar dan mencegah terjadinya interferensi ataupun kebocoran listrik yang dapat mempengaruhi kinerja peralatan. Baiklah, terima kasih kepada Hana. Dan sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tidak salah pembagiannya, Ozan. Apa, Hana?